Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Kali ini kami menyuguhkan kisah misteri dari seorang anak yang bernama Oji. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Mari kita dengarkan kisahnya sampai selesai. Jangan ikuti aku. Berdampingan dengan makhluk astral mungkin sudah biasa. Semua menjadi tak biasa ketika kamu berinteraksi dengannya, meskipun berbeda dunia. Oji panggilan akrabnya, anak pertama keluarga Pak Ahmad yang berumur 10 tahun. Baru awal bulan ini keluarga Pak Ahmad pindah ke Jawa Timur karena urusan suatu pekerjaan. Pak Ahmad adalah seorang guru honorer yang sedang dipindah tugaskan. Dengan terpaksa harus memboyong satu keluarganya. Bu Ahmad istrinya seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai guru ngaji. Sedangkan Oji anaknya, anak pertama dan satu-satunya, masih sangat muda untuk mengenal hal-hal mistis. Seorang yang pendiam, sulit bergaul dan suka mengigau. Tapi kedua orang tuanya sampai saat ini belum sadar jika anak semata wayangnya mempunyai keistimewaan. Hidup sebagai seorang yang aneh menurutnya sangatlah susah. Teman-teman astralnya lebih menguasai pergaulan daripada teman nyatanya. Namun itu hanya berlaku saat masih ada di kampungnya yang lama, di Jawa Tengah. Seminggu ini dia merasa kehilangan kemampuan istimewa yang sudah dia emban sejak umur 5 tahun. Tak ada lagi teman astral, tak ada lagi gangguan, dan tak ada lagi mengigau. Semua kembali normal. Mulailah ada perbaikan demi perbaikan. Bergaul, tertawa bersama, berbagi bahagia, menghafal nama teman nyata. Seminggu ini cukup bagi Oji mendapatkan itu semua, tak terkecuali kedua orang tuanya yang mendapatkan berbagai bantuan dari para tetangga. Jauh terbalik 180 derajat dari kehidupannya yang lama. Krisis finansial, dirundung penyakit malaria satu keluarga, hingga kebakaran rumah yang memaksa mereka tidur di pinggiran kota. Dengan semangat yang di ujung tanduk, ayah dan ibu Oji tetap menjaga keberlangsungan hidup, meskipun hanya dengan hasil dari guru honorer dan guru ngaji. Sampai akhirnya mereka semua sampai di tanah Jawa bagian timur. Namun semua tak bertahan lama. Sejak seminggu dari kebangkitan keterpurukan pribadi Oji, kemampuannya kembali, namun tidak sepenuhnya. Kini hanya ada rasa yang bisa dia tangkap, bukan lagi penglihatan atau percakapan dengan makhluk astral. Tiap kali bermain bersama kawan sepermainan, selalu saja dia sebutkan hal-hal yang tak bisa dinalar, seperti menunjukkan ada firasat bahwa temannya yang 5 detik lagi akan terjungkal gara-gara menyandung sebuah rumah makhluk astral hingga tak terima. Mencium bau anyir padahal sedang ada di rumah makan ketika sedang berbuka. Dan parahnya, hari itu seusai sholat asar, Oji bersama kawan-kawan berkumpul di lapangan. Seperti biasa, Oji selalu menjadi korban, harus menjadi penjaga permainan petak umpet, baik di awal maupun di akhir. Tak pernah bergilir. Selaku menjadi anak pindahan, dia terima tanpa sebuah protes yang dia sampaikan. Hitungan Oji menggema seantero lapangan, menghitung dengan perlahan hingga akhirnya ia selesai dengan hitungannya. Membuka tangan yang menutupi penglihatannya dan hening, senyap,
suasana di sekitaran. Dari bawah kedua pohon talok yang berbentuk gawang, ia mulai perjalanan menyusuri lapangan yang tandus, hanya berisikan ornamen ban-ban bekas sisa potongan pabrik. Lapangan itu terletak di perbatasan antar rukun tetangga, menjadi penghubung antar daerah. Terdapat sebuah pabrik pembuatan ban yang selalu kosong apabila sore datang. Siang hari sudah ditutup pintu gerbangnya. Tersisa satu karyawan yang menyapu di akhir pekerjaan. Setelah usai semua urusan, langsung tancap gas menuju kampung halaman. Jadi yang tersisa Oji seorang. Aturan permainan sangat mudah. Hanya perlu menjaga tempat mula dan menunjukkan beberapa orang yang dilihatnya. Namun tidak dengan Oji. Dengan tanda keistimewaan yang berasur datang, menyusuri sebuah wilayah sendirian adalah perkara yang sangat menakutkan. Dan bisa jadi di saat dirinya mencari kawan, bukan sosok nyata yang ia temukan, makhluk astral bergentayangan. Itulah hal utama yang menjadi sebab kenapa ia menjadi seorang korban permainan. Dia ada di sana, bisikan pelan. Satu lagi ada di sana, bisiknya berulang. Tubuh bongsor yang mengendap sembari mengamat tiba-tiba bergidik, seakan melihat seekor ular derik. Gemetar, berpencar pikiran. Masih dengan usahanya untuk tidak terhasut oleh bisikan tersebut. Dia ada di sana. Bisikan itu mulai menemukan ketegasan. Entah kenapa, Oji terpaksa menuruti bisikan yang datang kepadanya. Berlari kecil, tak pernah Oji merasa seberani dan selincah ini. Seperti ada sebuah semangat yang menguasai diri dengan pasti. Tetap dengan lari kecilnya, berhati-hati agar kawan tak mengetahui kehadirannya. Ya, benar di situ. Bisikannya semakin pasti. Betul saja. Tanpa berekspresi mengagetkan, Oji menunjuk salah satu kawannya. Baru kali pertama setelah beberapa hari menjadi korban, Oji dapat menemukan kawannya. Biasanya permainan berakhir dengan waktu mendekati berbuka dan dipertanda teriak dari mulut yang mengatakan, "Keluar, aku menyerah." Jika beruntung, kawan-kawannya akan perlahan menampakkan batang hidungnya. Jika tidak, ia berakhir sampai waktu berbuka dan dihampiri oleh ibunya, lantaran ditinggal kawannya. Terasa begitu mudah satu persatu kawan mulai ditemukan oleh Oji. Mungkin saja hari itu adalah hari keberuntungannya, dan mungkin saja bisikan entah dari mana menjadi sebab ia menemukan semua teman-temannya. Merasa sudah semua kawan ia temukan, Oji menghitung urut dari sebelah kanan. Mereka berkumpul di bawah pepohonan talok, lengkap, tak ada yang tertinggal. Tapi kenapa semua kawannya berdiam diri saja, tanpa bicara dan mengumpat seperti biasanya? Ketika tak terima Oji menemukan temannya. Mungkin terlampau gusar karena sudah menyebar, tapi Oji tak melewatkan satu pun hari itu. Azan maghrib pertanda waktu berbuka berkumandang. Tak terasa sudah sekian jam terlewati. Oji tersenyum puas, tak menghiraukan wajah masam dari kawan-kawannya. Sangat hebat, satu pun tak terlewat pikirnya waktu itu. Selang beberapa menit, sang ibu pun menjemput. "Kok masih di sini, Nak?"
Ditinggal teman-teman lagi ya? Tanya ibunya. Enggak kok Bu, mereka udah aku temuin semuanya. Tuh, di situ semuanya. Menunjuk beberapa kawan yang berkumpul di kedua pohon talok berdiam-diaman. Udah kumpul. Mana sih nak? Ibu nggak lihat teman-teman kamu? Ibunya celingukan mencari teman-teman Oji. Tapi ada, jawabnya ragu. Oh iya, tadi teman-teman udah pamit pulang. Cengengesannya spontan. Oh gitu, tanya ibunya kebingungan. Iya Bu, aku lupa. Soalnya aku seneng banget hari ini berhasil nemuin mereka semua, teman-teman aku. Padahal nih ya, mereka ngumpetnya nyebar loh. Jelasnya semangat berbalut ragu. Ya udah deh, senangnya lanjut di rumah aja ya. Kita belum buka puasa nih, tegas ibunya. Iya Bu, ayo pulang, jawab Oji. Di dalam perjalanan, Oji menceritakan kisah hari itu secara detail, mulai dari kawannya yang pertama hingga yang akhir ia temukan. Ibunya hanya mengangguk, pasti mencoba menghargai perasaan anak semata wayangnya, mampu akrab dengan kawan-kawannya yang baru. Di sisi terdalam Oji muncul satu pertanyaan yang belum menuai jawaban. Ibu benar-benar gak lihat mereka, teman-temanku yang kumpul di bawah pohon, simpannya dalam hati Oji. Ketika hampir saja mereka sampai di rumah, berkelok di perempatan gang terakhir. Tante, Oji dari mana? Tanya Robert, kawan yang pertama kali berhasil ia temukan saat bermain di lapangan. Robert, bukannya tadi bermain sama kamu si Oji? Tanya ibu Oji sembari menghentikan langkah. Enggak Tan, lanjut Robert. Anu Bu, kita belum buka puasa loh. Aku udah lapar, potong Oji seraya menarik tangan ibunya. Iya ya, Tante duluan ya Robert. Dah, Assalamualaikum. Bersambung. Sekian dulu cerita kami. Buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan Oji dan teman-teman astralnya, terus pantengin channel kami.